Anda masih di Ekonomek dan kita masih melanjutkan dialog kita terkait dengan apa yang akan terjadi pada pekerja kita di tengah kondisi geopolitikal saat ini yang memang menjadi beban tersendiri bagi pengusaha dan juga pemerintah. Mungkin saya langsung ke Mbak Fitria. Mbak Fitria, bagaimana Anda melihat sebenarnya kesejahteraan pekerja saat ini memang di tengah kondisi geopolitical tension di mana eh, industri dan juga pengusaha itu banyak mengecekkan angka tinggal terkait dengan krisis energi, bahan baku yang meningkat. Bagaimana bisa menjamin bahwa hak-hak kebutuhan pekerja itu benar-benar bisa mereka dapatkan? Nah, baik. Terkait dengan kesejahteraan pekerja itu memang harus kita pahami bahwa tidak hanya meliputi aspek ekonomi aja, tapi ada juga perlindungan teknis dan juga perlindungan sosial. Jadi kesejahteraan itu bukan hanya berbicara berapa banyak jumlah upah yang diterima, tetapi kalau ternyata kemampuan daya belinya juga meningkat begitu, yang bisa dikatakan misalkan inflasinya naik sehingga pekerja juga menjerit begitu, tidak bisa beli bahan pokok ya, seperti saat ini BBM naik, plastik naik dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada pelindungan sosial di mana kalau kesejahteraan itu juga berbicara bagaimana jam kerja yang layak dan kemudian bagaimana dia bisa beristirahat, menikmati hari-hari liburnya tanpa ada namanya pekerjaan ya. Sepertinya saat ini sudah bergeser nih karena ada work from anywhere, work from home. Jadi ada kebiasaan dalam hal untuk membatasi jam kerja yang ideal dan juga pelindungan terhadap teknis dalam kenyamanan bekerja juga perlu diperhatikan. Baik. Bagaimana dengan kesempatan kerja sebenarnya? Apakah Anda masih melihat benar-benar ada disparitas sangat tinggi gitu antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah orang yang masih mencari pekerjaan hingga saat ini? Ya, tentunya kalau saya lihat di pemberitaan atau media sosial itu banyak sekali yang masih mencari pekerjaan itu sulit sekali ya. Bahkan di job fair gitu ya, banyak sekali fenomena ditemukan CV-CV berserakan karena tidak diperhatikan begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan kita juga masih terbatas. Sementara mereka namanya juga tenaga kerja yang tersedia saat ini, kalau misalkan tidak diserap, tentunya akan menjadi beban dari negara juga dalam arti dia akhirnya harus disubsidi ketika memang tidak mampu dan lain sebagainya. Sehingga memang menjadi concern adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang baik sehingga mereka dapat terserap dan tentunya perlu ada the right man on the right place dalam arti penempatan pekerjaan itu juga sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Begitu. Baik, baik. Pak Dirjen, menempatkan the right man on the right place gitu Pak. Berarti ini dibutuhkan skill ya sebenarnya mumpuni gitu bagi para pencari kerja saat ini. Bagaimana Anda melihat antara ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas saat ini dengan semakin terus bertambahnya pencari kerja dengan mungkin kompetisi yang cukup beragam gitu. Padahal yang dicari oleh perusahaan dan juga industri dan pengusaha adalah right man on the right place. Bagaimana Anda bisa leveling hal tersebut Pak supaya bisa mereka terserap? Iya. Jadi beberapa program yang kita laksanakan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk khususnya meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Yang pertama adalah kita melaksanakan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan dari industri atau dari pasar kerja. Nah, kami melakukan pendekatan kepada kawasan-kawasan industri, kemudian kawasan ekonomi khusus, proyek strategis nasional, dan sebagainya. Jadi kita melakukan komunikasi, kemudian meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk mereka memberikan kebutuhan tenaga kerja seperti apa yang mereka inginkan. Dan kita melaksanakan pelatihan vokasi untuk masyarakat atau untuk pencari kerja yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ini proses ini sedang kami lakukan untuk persiapan pelaksanaan pelatihan vokasi batch kedua. Jadi batch pertama kemarin sudah kita lakukan di bulan April mulainya, sebanyak sekitar 11.000 angkatan kerja yang kita latih, dan setengahnya dari 11.000 itu adalah program-program pelatihan yang memang sudah dipesan oleh industri. Jadi kami pastikan bahwa 50% dari pelaksanaan pelatihan vokasi di batch pertama ini akan terserap untuk bekerja di industri. Nah, kami sedang menyiapkan untuk yang batch kedua. Batch kedua ini sekitar 20 atau 30 ribu lagi akan kami latih, dan kami sedang menghimpun semua data kebutuhan dari industri, dan nanti akan kita latih dan kita membuat komitmen kepada perusahaan-perusahaan untuk mereka merekrut tenaga kerja yang sudah kita latih. Itu dari sisi penyiapan kompetensi. Kemudian juga
kita melakukan intervensi kepada perusahaan-perusahaan menengah dan perusahaan kecil untuk meningkatkan produktivitasnya melalui pendekatan people and process. Jadi tenaga kerja di industri kecil dan menengah itu kita upskilling, kita latih agar produktivitasnya meningkat. Kemudian kita insert ke dalam perusahaan itu, kita masukkan pakar-pakar produktivitas agar juga membantu bagaimana proses produksi di perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien sehingga bisa menekan cost. Dan ini juga akan membantu perusahaan untuk tetap survive dalam kondisi yang seperti ini. Baik. Perusahaan tetap survive itu menjadi kata penting di sana. Namun sebelumnya saya coba langsung ke Pak Joko. Pak Joko, ini kayak tadi disampaikan oleh Bu Fitriana dan juga Pak Dirjen adalah put the right man on the right place gitu. Sebenarnya dari sisi rekrutmen sumber daya baru, Pak, terutama buat teman-teman yang baru lulus dan juga sekarang masih mencari pekerjaan, spesifikasi apa sih atau keahlian apa sebenarnya diinginkan oleh perusahaan supaya mereka bisa mendapatkan change gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka dan sustain. Gimana, Pak? Iya, sebenarnya sangat bervariasi ya Mas ya. Oke. Sangat tergantung dari kelas perusahaannya dan sebagainya. Karena kalau katakanlah sekarang banyak sekali tagline perusahaan-perusahaan besar itu menyebutnya we hire attitude, not we hire skill. Tapi kalau yang di level mungkin perusahaan kecil, dia pasti udah minta yang skillnya sudah ada. Bisa langsung bekerja. Karena tidak mempunyai fasilitas training center yang katakanlah memadai. Gitu ya. Tetapi kalau katakanlah secara umum, itu adalah kalau sekarang itu adalah ya attitude itu atau soft skillnya itu yang paling harus dipunyai. Misalnya growth mindset, adaptability, communication. Karena tanpa itu agak susah. Kalau skill itu nanti sangat tergantung sesuai bidangnya maupun sesuai size company. Tetapi tentu saja itu harus punya. Kalau punya lebih bagus lagi dengan adanya SKKNI, dengan adanya sertifikasi dan sebagainya. Tapi tidak bisa dilepaskan bahwa kalau ditarik semuanya yang paling basic mana? Paling basic adalah itu tadi. Karena itu yang akan membuat orang diisi mudah, dikejar mudah, didorong juga mudah. Begitu. Menarik sekali sebenarnya. Lebih attitude sebenarnya dicari di sini untuk perusahaan gitu ya. Tidak hanya yang memiliki skill mumpuni saja gitu ya. Betul. Tadi kalau kita berbahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan surviving the company gitu. Ini menjadi kata yang cukup menarik kita bahas sebenarnya Pak Joko, bahwa seberapa lama sebenarnya perusahaan ini bisa survive. Kalau perusahaan tidak survive berarti tidak ada lapangan kerja yang baru akan dibuka, tidak ada rekrutmen baru akan dibuka di sana gitu. Seberapa lama perusahaan bisa survive dengan kondisi saat ini gitu, dan sampai akhirnya misalnya tadi disampaikan di awal sekali memutuskan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, yaitu PHK di sana. Seberapa lama kira-kira, meskipun kita sama-sama kondisi ini memang uncertainty semuanya gitu. Tapi bagaimana perusahaan bisa menjamin bahwa hal itu bisa tetap kita jalankan gitu? Iya, harapannya seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, semua pihak itu menjadi satu, Mas. Termasuk pengusaha, termasuk pekerja buruh, termasuk juga pemerintah utamanya, tiga begitu ya. Karena masing-masing bisa berkontribusi gitu ya. Apakah nanti dengan kebijakannya begitu ya, apakah nanti juga dengan kalau di perusahaan, di pengusaha itu adalah bagaimana meng-create pasar baru, meng-create sistem-sistem yang bisa mendorong productivity sehingga bisa lebih efisien dan bisa lebih produktif. Dari sisi pekerjanya tentu saja bagaimana mereka mau dan mau keluar dari zona nyaman untuk terus berkembang. Karena tanpa itu agak susah. Kalau tiga pihak ini. Dari pemerintah saja bagaimana regulasi ini, harapannya kalau dari pengusaha selain yang secara umum adalah regulasi ini bisa konsisten. Sudah mulai terlihat adanya relaksasi dari terkait misalnya kayak perizinan apa segalanya, sudah mulai terlihat saat ini untuk memudahkan dari industri dan pengusaha untuk mendapatkan misalnya bahan baku ataupun juga perurusan yang lain-lainnya dalam usaha untuk tetap menjaga kestabilan produksi? Kita sudah melihat itu sudah dimulai. Sudah dimulai pemerintah karena juga sudah disadari. Tetapi memang untuk ke harapan yang standar yang diharapkan belum mencapai, Mas. Masih cukup. Berapa lama target dari pengusaha kira-kira untuk survive? Karena kalau ini terlalu lama misalnya, itu kan jalan terus Pak, produksi dengan segala keterbatasan, efektivitasnya gitu. Berapa lama kira-kira akan berjalan dan harapan ke pemerintah gitu? Agak susah ya, karena harapannya ya kalau ini geopolitik ini ya kalau berlangsung lama, itu ya siapapun di belahan dunia manapun akan sulit gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita mengharapkan ini
langsung stable, kita bisa menata diri, kita bisa bersama-sama gitu. Karena kalau tidak, gimana pun tiga pihak juga akan terkena. Jadi tiga pihak itu baik pengusaha, baik pekerja buruh, baik pemerintah. Nah ini yang akan terkena. Agak sulit memperkirakan karena kalau dari spirit teman-teman pengusaha itu pada prinsipnya adalah bagaimana aset manpower yang sudah dididik sekian lama itu bisa bersama-sama. Oke. Jadi saling bergotong royong gitu ya. Ayo kita sama-sama nih ngejaga perusahaan kita gitu, birokrasi kita tapi gitu memang, teman-teman harus mau bahwa mungkin ini harus ada effort lebih yang lagi. mungkin adalah upscaling ataupun bahkan reskilling, agak pindah jalur begitu ya. Baik. Dengan adanya upscaling dan misalnya reskilling tersebut, apakah juga berarti perusahaan juga akan memberikan insentif lebih nih meskipun dengan kondisi keuangan yang sedang dalam kondisi tertekan misalnya? Mungkin sebagai bentuk trigger gitu untuk... Mungkin kalau bahasa insentif tidak direct seperti itu, tetapi memfasilitasi ke sana. Karena kalau tidak dengan katalah ya expand khusus dan sebagainya juga tidak akan. Tapi kita melihatnya sebagai investasi. Kan ke depan itu akan harapannya itu akan mengenerate terus dan terus. Dan juga nanti ke seterusnya gitu ya. Baik Mbak Fitriana, kira-kira apabila memang the worst case ya terjadi, geopolitical tension ini berlangsung cukup lama gitu ya, barrier ternyata didobrak, relaksasi yang dilakukan ternyata tidak mampu membendung terkait dengan kondisi global ini, bagaimana sebenarnya harapan pemerintah bisa menjamin bahwa hak-hak buruh pekerja ini benar-benar bisa didapat mereka apabila hal yang the worst case itu terjadi. Misalnya ada PHK besar di sana demi untuk mencapai kestabilan dari industri. Gimana Mbak? Ya, baik. Di sini negara itu memang dituntut untuk bisa melindungi kesejahteraan pekerja. Nah, apabila ternyata opsi itu terjadi, begitu ya, kan bagaimanapun kita menghindari dan mencegah adanya potensi PHK besar-besaran. Tapi kalau misal pun ada fenomena ini terjadi, maka pemerintah tidak bisa tinggal diam. Dalam arti menyerahkan semuanya kepada pihak swasta yang bisa saja swasta juga tidak punya aset untuk membayarkan pesangonnya. Sehingga di sini mungkin kan saat ini pemerintah saat ini sudah menyediakan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, diharapkan itu bisa membackup pesangon-pesangon yang mungkin tidak bisa terbayarkan. Karena jangan sampai dengan adanya PHK kan itu bermula semua pengakhiran bagi pekerja, dia tidak bisa lagi sekolahkan anak, tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan hidup. Kita tidak ingin adanya mereka jadi putus penghidupannya sejak PHK itu terjadi. Harapannya ke depan supaya nantinya bisa terlindungi pasca akibat hubungan kerja itu berakhir, sehingga mereka juga bisa mampu mungkin dengan pemberdayaan yang bisa mendorong mereka untuk berwira swasta dan lain sebagainya, sehingga nantinya dia bisa juga mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Baik, saya mungkin langsung ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, kira-kira harapan ke depannya Pak terkait dengan upaya dalam peningkatan produktivitas dan juga upskilling dan reskilling dari pekerja kita akan seperti apa Pak dalam waktu dekat supaya yang dikhawatirkan tidak terjadi dan harapan kita benar-benar bisa terlaksana. Seperti apa kira-kira Pak Dirjen? Iya, jadi memang pekerja-pekerja yang memiliki kompetensi yang rendah atau mereka yang bekerja di level operator, ini memang rentan sekali terkait dengan disrupsi teknologi. Jadi ketika perusahaan menggunakan teknologi baru, maka mereka rentan untuk digantikan oleh teknologi atau digantikan oleh mereka yang lebih punya kompetensi. Nah, salah satu kebijakan yang memang wajib dan banyak dilakukan oleh di negara-negara maju adalah kebijakan lifelong learning. Artinya perusahaan bekerja sama dengan pemerintah ini memfasilitasi pekerja-pekerja yang belum memiliki skill atau penguasaan teknologi untuk mereka melakukan upskilling. Dan itu perusahaan diberikan insentif untuk melakukan tadi. Nah, di Indonesia sebenarnya ada insentif itu yang sebenarnya masih belum dimaksimalkan oleh perusahaan. Jadi kita punya aturan yang namanya super tax deduction. Artinya perusahaan yang membantu pekerjanya meningkatkan kompetensi ini mendapatkan pengurangan pajak. Ini sudah ada beberapa best practice yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah kami temui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pendekatan persuasif, mengedepankan dialog antara pekerja dengan perusahaan jika ada indikator atau indikasi-indikasi akan terjadinya PHK. Jadi kita di Kementerian Ketenagakerjaan ini selalu memediasi. Jadi jangan sampai perusahaan-perusahaan itu melakukan PHK sepihak. Kalaupun perusahaan ini terpaksa melakukan PHK, maka pemerintah
sudah ada yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi di peraturan yang baru di PP nomor 6 tahun 2025, jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah diberikan uang tunai sebanyak 60% dari upah selama 6 bulan. Jadi 6 bulan berturut-turut si pekerja yang ter-PHK mendapatkan itu, dan mereka mendapatkan kesempatan diberikan semacam voucher untuk melakukan upskilling atau reskilling. Jadi pelatihan gratis dengan biaya kurang lebih sekitar 2,4 juta per orang untuk melakukan pelatihan. Baik, menarik sekali. Mungkin saya terakhir ke Pak Joko. Pak Joko, mungkin ada pesan Pak untuk May Day besok. Kira-kira bagaimana perusahaan, pengusaha, dan pihak swasta itu menjaga kemitraan harmonis dengan pekerja di tengah ancaman resesi global saat ini? Kira-kira seperti apa pesannya, Pak? Iya, jadi kita coba membangun hubungan ketenagakerjaan, hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, gitu ya. Kita melihat sudah berapa tahun ini, belasan tahun atau puluhan tahun, dengan cara yang seperti ini, ternyata 3 pihak itu boleh dibilang tidak mendapat keuntungan yang berarti. Katakanlah pengusahanya juga tidak bergerak maju, pekerjanya di situ-situ saja, lapangan kerja maupun kesejahteraannya, pemerintahnya juga. Jadi harapannya mari kita bangun dengan komunikasi, dialog sosial, hubungan industrial yang harmonis, kita bangun bersama-sama, kita mulai, dan kita song-song masa depan Indonesia ini kita lebih maju lagi. Karena kalau tidak, kita hanya mengulangi apa yang sudah kita lakukan yang sampai dengan saat ini itu belum menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Baik, ada harapan besar di sana, ada suatu mungkin kebijakan baru yang bisa menjadikan jembatan harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan juga pemerintah supaya harmonis sama-sama bisa terlaksana di sana, Pak. Tidak ada yang ditekan di sana, tidak ada yang merasa dirugikan di sana, semuanya sama-sama harmonis. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Fikrianda. Terima kasih Pak Dian sudah hadir pada malam hari di Ekonomik. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa. Hubungan kami, sehat selalu.